ketika wanita hamil dia nggak boleh, suaminya nggak boleh mancing, atau dia pribadi nggak boleh motong-motong ayam, karena kalau misalnya dia mancing nanti maaf anaknya mungkin bisa sumbing, atau dia kalau misalnya dia motong-motong ayam nanti anaknya bisa cacat. Itu menurut Gus Iman gimana itu? Tentang adanya mitos larangan perempuan yang lagi hamil, suaminya atau bahkan si perempuan ini sendiri nggak boleh ini, nggak boleh itu. Contohnya nggak boleh seperti yang dipertanyakan tadi, mancing gitu ya. Dalam pandangan agama Islam sebetulnya dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Saya bersama Gus Iman kembali menyapa Anda melalui video-video kami yang kami sajikan. Pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya bersama Gus Iman khususnya akan menanyakan beberapa mitos yang sering terjadi di kalangan masyarakat, yang terutama mungkin dialami oleh ibu-ibu hamil. Semoga nantinya pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Gus, kedatangan saya ke sini ingin menanyakan beberapa hal atau mitos yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentang ibu-ibu hamil. Jadi ada permasalahan gini Gus. Ketika seorang wanita hamil, banyak pantangan-pantangan yang yang dianjurkan atau disarankan sama orang-orang tuanya. Kayak misalnya ketika wanita hamil dia nggak boleh, suaminya nggak boleh mancing, atau dia pribadi nggak boleh motong-motong ayam, karena kalau misalnya dia mancing nanti maaf anaknya mungkin bisa sumbing, atau dia kalau misalnya dia motong-motong ayam nanti anaknya bisa cacat. Itu menurut Gus Iman gimana itu Gus? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, perlu saya garis bawahi dulu. Nantinya jawaban saya itu tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Tentunya lagi-lagi jawaban yang akan saya berikan berdasarkan sudut pandang agama Islam sesuai kapasitas yang saya pahami. Tentang adanya mitos larangan perempuan yang lagi hamil, suaminya atau bahkan si perempuan ini sendiri nggak boleh ini, nggak boleh itu. Contohnya nggak boleh seperti yang dipertanyakan tadi, mancing gitu ya. Dalam pandangan agama Islam sebetulnya nggak seperti itu ya. Boleh-boleh saja. Contohnya andai kata ada perempuan lagi hamil, suaminya apakah boleh motong ayam? Boleh-boleh saja. Cuma jangan lupa baca doa. Lagi-lagi baca doa. Jadi tidak ada keterkaitan nanti dengan si janin atau si bayinya saat lahir itu akan mengalami begini begitu. Jadi afdolnya jangan kita sugestikan lah seperti itu. Karena pada intinya semua makhluk itu sudah memiliki takdir masing-masing. Yakinlah dengan takdir dari Allah itu. Rukun iman itu kan ada 6. Ya. Yang terakhir itu dengan kodok dan kodarnya Allah. Jadi kita harus yakin betul sungguh-sungguh dengan iman kepada Allah itu. Jadi ketika kita meyakini sesuatu hal tadi Gus, misalnya tadi larangan itu kalau menurut saya apakah pihak atau golongan jin itu ikut nimbrung di situ akhirnya bisa mencelakai janin, atau bisa nggak itu Gus? Sebetulnya kita harus luruskan dulu. Mungkin awal mula dulu adanya larangan mitos tersebut, mungkin ada bangsa jin, khususnya setan yang nimbrung dan bikin keruh suasana kejadian seperti itu. Mungkin adanya perempuan yang hamil melahirkan lantas mungkin cacat, mohon maaf ya. Lantas keluarganya atau suaminya mencoba untuk kilas balik ke masa lalu. Mungkin kayaknya dulu saya pernah begini, pernah begitu, pernah motong ayam, motong kambing, mungkin juga memancing dan lain sebagainya. Lantas mungkin dipertanyakan kepada, mohon maaf lagi-lagi mungkin oknum dukun ya. Mungkin seperti itu. Jadi ketika mengalami itu mungkin
orang ini menanyakan kepada orang yang tidak tepat gitu ya, seperti itu. Sehingga pendapat itu melegenda sampai sekarang. Banyak orang-orang tua kita yang meyakini tentang hal itu. Tapi lagi-lagi perlu saya luruskan, dalam pandangan agama Islam insya Allah nggak begitu, nggak benar. Jadi ketika pun mungkin ada rasa was-was terjadi seperti itu, mungkin berdoa dulu ya, berdoa kira-kira. Berbuat apapun kita, berdoa jangan lupa. Mohon perlindungan, mohon keselamatan hanya kepada Allah. Insya Allah nggak ada lah begitu-gitu. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, saya pikir ada pihak jin atau golongan jin yang ikut nimbrung di situ, Gus. Nah, tidak ya. Jadi mungkin dimungkinkan dulunya mungkin dulunya seperti itu ya, ada kebetulan yang terjadi. Jadi ketika orang ini kilas balik mengkaji-kaji salahnya apa, kenapa sampai anaknya mungkin terlahir cacat, mungkin jadi dia kilas balik sama kegiatan-kegiataannya mungkin. Lagi-lagi tadi mungkin bertanya kepada orang yang tidak tepat. Dan perlu saya luruskan, berupayalah kita bertanya kepada ahlinya yang tepat tentunya. Karena sekali kita bertanya kepada orang yang tidak tepat, mohon maaf, apalagi golongan dukun, bahaya ya. Sholat kita tidak diterima 40 hari ke depan ketika kita bertanya kepada dukun dan meyakini apa itu cerita dukun. Bahaya akidah kita ya. Jadi lebih baik yakinlah kepada Allah, tingkatkan iman dan takwa, mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi buat pemirsa Kelana Masa, sebetulnya Gus, pertanyaan saya ini bukan bermaksud menyinggung beberapa pihak atau kalangan gitu ya, karena ini memang pertanyaan berdasarkan dari apa yang saya tidak tahu, Gus. Dan saya lihat juga beberapa peristiwa yang mungkin meyakini itu, Gus. Jadi malam ini saya tanyakan kepada Gus Iman dan akhirnya saya tahu jawabannya, Gus. Mungkin ini buat penonton di rumah sana bisa bermanfaat dan bisa mengkaji-kaji ulang. Ternyata saya pernah seperti itu juga gitu, meyakini hal-hal yang sebetulnya dilarang dalam Islam, Gus ya. Jadi saya luruskan balik, jangan kita terhanyut dengan mitos. Karena banyak mitos yang memang tidak jelas ujung pangkalnya. Itu dibesar-besarkan, dipelihara, dipupuk sehingga terkesan menghantui mindset pemikiran kita. Terus kita kembali kepada jalan agama yang benar, yang baik, semua bersumber dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, begitu pemirsa Kelana Masa. Jadi kalau misalnya istri kalian atau kalian sedang hamil, ya lakukan aja kegiatan seperti biasa ya, Gus ya. Tapi jangan lupa juga berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Betul. Oke, pemirsa Kelana Masa, semoga video kami ini bermanfaat buat pemirsa, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Edi mohon pamit dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.